Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Untuk video kemarin yang dulu-dulu pernah saya posting masalah inverter ya. Dan kali ini saya posting lagi nih inverter yang pernah saya upload sebelumnya. Ini inverter masih saya pakai. Untuk kali ini saya akan gimana sih inverter bisa nggak sih pakai baterai lithium ion? Jawabannya adalah bisa banget. Dan kali ini saya akan mencoba untuk merekondisi atau mencoba baterai bekas laptop ya, laptop yang baterainya itu sudah nggak bisa dipakai, mungkin karena BMS-nya rusak ya. Ini kan ada 3 piece, berarti semua jumlah totalnya 12 volt. Kita akan coba untuk reparasi dipakai ke inverter. Sebelumnya kita cek dulu nih baterainya, kondisinya di sini tegangannya ngedrop karena memang sudah lama nggak dipakai, nggak dicas juga. Dan untuk 2 piece ini, karena baterainya ini disusun secara seri dan paralel, untuk yang pertama itu tegangannya drop, jadi kita akan coba untuk charge dulu. Nah, harusnya sih memang dicas semuanya. Nah, langkah pertama kita copot aja BMS-nya, kita nggak pakai nih, kita nggak gunain BMS-nya, langsung aja kita buang lah. Lagi juga baterainya juga udah nggak dipakai. Oke, setelah kita lepas, nanti kita akan coba untuk mengisi ulang atau mencas yang baterainya itu ngedrop. Nah, saya pakai adaptor variabel yang pernah saya rakit di video sebelumnya ya. Ini saya setting di tegangan 4 volt. Lalu kita akan coba cas sampai dia ya nggak penuh banget sih. Teman-teman bisa lihat di situ ampernya sekitar 2 ampere, jadi udah kosong banget. Nah, kita diamin dulu dah, kita cas sampai dia agak cukup penuh. Ya harusnya sih ini dicas semua ya, supaya nanti ampernya itu merata. Oke, di sini sih kita skip dulu untuk pengecasannya sampai dia agak penuh. Baik, setelah penuh, nggak penuh sih, setelah agak cukup lama ini ampernya udah menurun. Jadi kita akan coba untuk pakai. Ya, untuk baterainya sendiri saya nggak copot semua, tapi tetap casingnya saya pakai ya, saya gunakan untuk pelindung baterainya. Ya bisa aja nih baterainya dibongkar, dipasangin atau di packaging atau dikemas di kotak plastik atau kotak yang lain juga bisa. Nah, setelah kita cek tegangannya itu ada 11,6. Lalu untuk kutub yang negatif dan positif saya gunakan jack male ya, female atau male ya, jack male yang 6 mm nih. Nanti saya akan gunakan yang jack satunya lagi yang 6 mm. Oke, setelah itu kita langsung rakit aja si tutupnya atau kemasan baterainya seperti ini. Nah, ya teman-teman bisa dilem atau dikasih solasi atau dilakban. Nah, kalau saya sih pakai solder aja lah. Oke, nanti baterai ini kita akan coba untuk di tes ya di inverter. Kalau feeling saya sih ini ngedrop karena saya belum cobain untuk dicas secara keseluruhan ya dengan tegangan 12 volt. Setelah itu kita ambil untuk cowokannya. Di sini kita cek tegangan sekaligus untuk mencari kabel mana yang kutub positif dan kabel mana yang kutub negatif. Oke, setelah ketemu kita langsung pasang aja di terminal input 12 voltnya di inverter. Ya teman-teman, kalau misalnya ada kabel yang diameternya cukup besar ya boleh digunakan, itu malah lebih baik ya. Kalau di sini kan saya pakai kabelnya tuh agak kecil, jadi kemungkinan kalau misalnya dia konsumsinya ampernya cukup tinggi, dia agak anget sih, agak panas. Oke, langsung aja nanti kita akan coba. Caranya cukup dicolok aja, lalu kita on-kan saja inverternya. Nah, lampunya ini sudah menyala, artinya inverter sudah bisa kita gunakan. Lalu kita akan coba pertama dengan menggunakan lampu LED. Dan sebelumnya kita cek dulu tegangannya nih sekitar 200 ya, 220-an lah. 220-an itu tanpa beban ya. Nah, kita akan coba untuk lampu LED yang pertama ini sekitar kalau nggak salah sih 20 watt lah, 20 watt, 15 watt saya lupa. Ya kok ini menyala dan kita akan coba untuk lampu 40 watt. Kita akan coba lampu 40 watt dan teng inverternya langsung ngedrop.
langsung ngedrop, nyala merah. Ini berarti bahwa baterainya sudah ngedrop nih, karena tadi kita casnya itu di yang swak aja, harusnya itu dicas semua secara full. Tapi by the way, ini bisa dipakai ya. Nanti kalau misalnya kita coba cas full, kemungkinan sih bisa. Nah, saya coba lagi. Ya berarti memang kondisi baterainya memang harus dicas secara keseluruhan, karena di sini sampai bisa untuk menyalakan lampu yang 15 watt. Lalu kita akan coba untuk menyalakan kipas fan exhaust yang biasa ada di panel-panel listrik. Ini masih bisa menyala juga, karena mungkin dayanya atau konsumsi arusnya nggak terlalu besar, sekitar 15 watt. Nah, di sini kita akan coba cari tahu berapa sih. Nah, tegangannya itu 195 volt. Nah, ini tanpa beban, ada beban nih, tanpa beban. Nah, di situ kita coba lampu 15 watt, langsung ngedrop dan mati. Berarti memang baterainya sudah habis sekali. Penasaran, saya reset lagi dan saya coba, ya ternyata memang baterainya ya kondisinya memang sudah habis gitu, jadi harus dicas. Tapi itu pengecualian ya, kalau misalnya kita cas secara keseluruhan full semua, kondisinya bisa digunakan lah untuk daya yang konsumsi daya yang cukup lumayan besar. Nah, nggak sampai situ, saya sudah menyiapkan baterai juga ya, sama sih intinya. Ini baterai lithium ion, jumlahnya sekitar 6 piece, sama ini 12 volt. Kita akan coba. Nah, ini saya pakai untuk emergency lamp ya. Ini sama isinya dari bekas baterai laptop. Nah, di sini tegangan tanpa beban itu sekitar 200 volt ya, dengan beban lampu 15 watt. Oke, kita akan coba untuk tambahin beban lagi kipas. Jadi total semua sekitar 30 watt untuk kipas fan dan lampu. Oke, sampai di sini mungkin udah cukup ya. Jadi kita manfaatkan baterai bekas laptop untuk menyalakan sebuah alat yang menggunakan tegangan 220 volt AC dengan inverter. Ya untuk lama penggunanya sih memang saya belum tahu. Oke, mungkin teman-teman mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita bisa memanfaatkan barang yang nggak kepake, kita olah lagi, kita sedikit modifikasi, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.